Apa sih faktor utama yang menjadi pendorong begitu di tengah kondisi industri otomotif yang dibilang itu masih fluktuatif? Oke, terima kasih. Jadi kalau saya boleh bercerita tentang Astra Auto Parts, kami punya 2 pilar bisnis, yaitu adalah bisnis manufacturing, di mana pengertiannya adalah kami memproduksi komponen dan disuplai ke OEM. Yang kedua adalah bisnis aftermarket. Nah, memang kalau bisnis aftermarket, saya mulai dari yang kedua, bisnis aftermarket itu terkait langsung dengan jumlah unit yang ada di pasar, jumlah unit yang dipakai oleh masyarakat. Jadi tidak terkait langsung dengan produksi di tahun ini, tapi dia terkait dengan jumlah mobil yang ada di pasar, ataupun jumlah sepeda motor yang ada di pasar yang kalau kita ambil angka-angkanya memang masih sangat besar. Misalnya jumlah mobil kalau kita hitung 12 tahun terakhir, angkanya berkisar antara 12 juta unit. Sementara sepeda motor itu angkanya lebih tinggi lagi, bisa mencapai 70 sampai 80 juta unit yang ada di. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa aftermarket bisnis kami tetap terus bertumbuh. Karena ya segmen marketnya relatif masih sangat besar. Nah, kalau yang pertama tadi saya bilang manufacturing OEM, kami juga mencatatkan bahwa untuk perusahaan kami segmen ini tetap terus bertumbuh. Kenapa terus bertumbuh? Karena sekalipun jumlah unit yang seperti tadi Mbak Sarah sampaikan bahwa di tahun ini menurun, tapi kami berusaha untuk terus menambah jumlah customer kami dan jumlah komponen ataupun jenis komponen yang kami suplai selalu bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga kami dengan, mungkin kita semua tahu ya, ada beberapa brand OEM di tahun ini yang mereka keluarkan model-model baru, nah kami juga menjadi pemasok utama dari mereka. Sehingga secara keseluruhan apa yang kami suplai itu terus bertumbuh. Itu yang membuat kami di 2 sektor pilar kami tetap bertumbuh. Oke, selanjutnya Pak, kita tahu bahwa industri otomotif di dalam negeri ini kan memang sedang menuju era elektrifikasi begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dari Astra Auto Parts sendiri membaca peluang nih dan juga mungkin melihat tantangan transformasi komponen kendaraan dari mesin konvensional ke elektrifikasi, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, memang kita semua melihat bahwa era elektrifikasi ini seperti sebuah keniscayaan ya, bahwa itu akan cepat atau lambat itu akan terjadi juga dan akan menjadi besar termasuk di negara kita. Kami melihat sebagai pemain komponen bahwa kami harus mengantisipasi itu. Intinya gini, kalau di dalam kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4, kami membaginya menjadi 2. Ada jenis-jenis komponen yang nantinya itu akan resilient atau komponen yang masih akan tetap terpakai sekalipun jenis kendaraan itu berubah dari kendaraan internal combustion engine menjadi kendaraan listrik. Misalnya sebagai contoh kalau kita melihat komponen lampu ataupun misalnya seat ataupun misalnya bearing, misalnya rem dan sebagainya, wheel dan tire dan seterusnya itu adalah komponen-komponen yang resilient. Artinya sekalipun nanti sudah berubah menjadi era mobil listrik, semua komponen-komponen jenis komponen ini masih tetap ada. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis komponen yang akan menjadi obsolete atau hilang. Itu biasanya adalah komponen-komponen yang terkait dengan engine ataupun terkait dengan pembuangan, misalnya muffler dan sebagainya ataupun komponen yang terkait engine tadi. Tapi itu pun dengan syarat bahwa di masa depan itu hanya baterai EV, baterai electric vehicle. Tidak berlaku untuk kendaraan hybrid, kendaraan plug-in hybrid, dan sebagainya. Jadi, kalaupun misalnya di masa depan 100% kendaraan itu menjadi kendaraan listrik, nah kami juga berusaha mengantisipasi itu dengan menyiapkan komponen-komponen tadi yang selama ini kami sudah anggap resilient, ya kami akan tetap kami leverage, dan kemudian kami juga berusaha memasuki segmen ataupun jenis komponen yang hanya spesifik untuk kendaraan-kendaraan listrik. Yang tentunya itu berkaitan dengan baterai, berkaitan dengan inverter, berkaitan dengan elektromotors, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kami berusaha untuk masuk juga ke penyiapan infrastruktur daripada kendaraan listrik.
karena ini kendaraan listrik ini menciptakan suatu bisnis baru, yaitu penyediaan charging station ataupun charging mesin. Dan perusahaan kami saat ini sudah memproduksi baik itu charging mesin untuk di rumah, tipe rumah atau home charging, ataupun charging mesin yang kami pasang di tempat-tempat peristirahatan, di gedung-gedung dan sebagainya yang kami sebut sebagai ultra fast charging. Jadi itu persiapan-persiapan yang kami lakukan. Jadi memang hal transisi ini memang tidak menjadi masalah ya Pak ya, karena memang seperti Bapak tadi bilang ada banyak komponen-komponen dari kendaraan yang sebenarnya walaupun sudah transisi ke elektrifikasi begitu ya, tapi tetap digunakan gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi yang membuat saya penasaran juga nih Pak, apa sih sebenarnya tantangan dari industri komponen lokal saat ini? Apakah mungkin dari harga-harga komponen spare part dari luar negeri atau bagaimana Pak yang masuk ke Indonesia? Ya, mungkin ada beberapa hal memang yang menjadi tantangan buat kami. Yang pertama memang benar bahwa material itu menjadi salah satu hal yang sangat penting buat industri komponen. Yang seperti kita ketahui bahwa material utama kita boleh bagi misalnya menjadi 4 besar lah. Itu adalah steel, aluminium, kemudian rubber, dan plastik. Nah, memang kalau saya ngomong beberapa tahun yang lalu, kita lebih banyak tergantung kepada import memang. Dan memang belakangan ini ada beberapa industri yang sudah mulai mensuplai untuk kebutuhan dalam negeri. Maksud saya industri di dalam negeri. Misalnya dulu aluminium kami banyak import, tapi sekarang Inalum juga sudah mensuplai ke industri komponen. Dan kemudian steel misalnya, beberapa jenis juga sudah mulai disuplai oleh Krakatau Steel misalnya dan sebagainya. Walaupun kalau boleh saya jujur bahwa sebagian itu masih kami import dari luar. Sehingga itu juga menjadi challenge buat kami karena tentunya kita menjadi sangat terkena resiko setiap kali ada fluktuasi daripada mata uang. Jadi kalau kita import pasti karena kita import dalam mata uang asing, sehingga kalau terjadi pelemahan rupiah dan sebagainya itu akan menjadi sangat terpengaruh, sehingga itu salah satu hal yang menjadi kritikal buat industri komponen. Kemudian juga tentunya teknologi, karena kita ini ada di era di mana terjadi disrupsi teknologi ini. Terjadi digitalisasi, terjadi elektrifikasi dan sebagainya, sehingga itu menjadi challenge buat kami semua sebagai pemain komponen, karena kami harus cepat-cepat beradaptasi kalau kami tidak mau bahwa pasar Indonesia ini diserbu oleh pemain-pemain dari luar tentunya.